Kepada Bapak Heru Handoko, saya persilakan untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Sama-sama mulai dalam doa untuk memulai kegiatan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan sehingga acara webinar ini bisa terlaksana dengan baik. Kami berdoa supaya semua fasilitas yang digunakan bisa berjalan dengan baik, semua kebutuhan-keperluan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para narasumber, keynote speaker, dan semua pembicara bisa menjadi inspirasi bagi setiap kami untuk dapatkan wawasan baru, untuk dapatkan pengenalan yang lebih jauh lagi tentang materi yang disampaikan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya kami bisa dapatkan inspirasi daripada Engkau, memberkati semua pembicara, memberkati semua peserta, memberkati semua panitia yang terlibat, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau bekerja dalam acara ini dan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Heru yang telah membuka kegiatan ini dengan doa. Baik, saatnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Peserta diharapkan untuk mengikutinya, namun dalam keadaan mikrofon tetap mati. Mohon untuk mikrofonnya tetap diposisikan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat siang dan selamat bergabung yang terhormat Ketua Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung untuk para narasumber yang terhormat Ketua Umum Yayasan Bukit Pengharapan Bangsa Ibu Inge Gunawan, CMA, yang terhormat Bapak Dr. Bambang Hermanto, yang sekaligus juga akan menjadi keynote speaker kita pada siang hari ini. Kemudian yang terhormat para narasumber kita, Bapak Dr. Randus Juliatmono, Bupati Karanganyar, yang sekaligus juga akan menjadi keynote speaker kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Budi Sakapitu, yang akan menjadi narasumber kita. Yang terhormat Mas Diva Arnata, yang juga akan menjadi keynote
yang juga akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Terutama kami juga sangat menghormati dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, saya Gita Cynthia, mahasiswi Prodi Pariwisata Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, yang tentunya akan memandu acara ini dari awal sampai selesai nanti. Oke, webinar ini merupakan salah satu bagian dari perkuliahan kami di Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan. Kami adalah mahasiswa semester 1. Saya dan teman-teman webinar saya terdiri dari 8 orang. Kemudian di sini juga hadir teman-teman seangkatan saya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan webinar nasional. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon untuk seluruh peserta mengaktifkan seluruh kamera, memposisikan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Apakah semua peserta sudah siap? Mohon untuk diposisikan, kamera tetap dihidupkan. Baik, saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, kita akan ambil lagi untuk slide selanjutnya. Saya tetap akan hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya kita gaya bebas ya. Sekali lagi. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih buat partisipasinya. Untuk acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita yang tentunya akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nanti. Moderator kita ini bernama Elvis Salow. Beliau merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan yang mengajar di bidang prodi pariwisata. Beliau merupakan salah satu lulusan S1 di Universitas Kristen Duta Wacana, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang juga sedang melanjutkan S3 di Universitas Gadjah Mada. Mari kita sambut moderator kita, ini dia. Baik, terima kasih Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk teman-teman panitia webinar yang sudah sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi kegiatan hari ini. Saya melihat ada antusiasme yang sangat luar biasa. Saat ini ada 150 akun yang join, namun memang banyak diantaranya yang menggunakan akun bersama. Jadi saya sangat senang hari ini banyak sekali Bapak Ibu yang antusias. Bukan tanpa alasan kita antusias seperti ini. Saya melihat puji Tuhan ini narasumber kita luar biasa semua, bukan narasumber main-main ya. Ini luar biasa, 5 orang yang sangat expert pada bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Inge Gunawan akan membuka kegiatan ini dengan opening dari beliau, opening speech. Kemudian akan ada keynote speaker pertama. Kita punya Bapak Bupati, Pak Juliet Mono. Oke. Ada pepatah yang sangat lama, yang tetapi masih relevan sampai sekarang, yang menyatakan bahwa tidak kenal, maka tidak sayang. Untuk itu, saya mencoba untuk share sebagian kecil dari riwayat hidup atau kurikulum vitae dari Bapak Ibu narasumber.
Oke. Yang pertama, kita punya opening speaker dari Ibu Inge Gunawan. Ibu Inge adalah lulusan S1 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. S2 beliau di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini beliau hampir menyelesaikan S3 beliau pada bidang entrepreneurship di UTM Malaysia. Saat ini beliau sudah menggelar menerima PhD candidate, artinya beliau sudah hampir selesai. Lalu kemudian beliau juga punya sejumlah riwayat atau punya banyak sekali latar belakang dalam bidang accounting dan juga sertifikat profesional di bidang accounting. Yang pertama, pada tahun 2011 beliau menerima sertifikat Certified Management Accountant di Australia. Lalu kemudian beliau juga pernah Diploma of College of Elite Educator di Education of Teaching Learning for Children Development and Children with Special Needs di Singapura tahun 2015. Lalu beliau juga banyak sekali short course-nya, salah satunya short course in entrepreneurship and innovation di berbagai negara seperti itu. Lalu kemudian beliau juga punya pengalaman yang sangat banyak pada dunia pendidikan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, lebih dari 20 tahun. Bahkan saya yakin pengalaman beliau lebih banyak dari umur beberapa teman yang hadir di sini, karena berdasarkan data yang masuk memang banyak yang milenial seperti itu. Beliau pernah mengajar di Setiaya KPN, Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta, UK Petra, UPH, Politeknik Internasional di Bali, lalu ITB Asia Malang, dan banyak lagi seperti itu. Lalu kemudian beliau juga aktif sebagai speaker, trainer, konsultan pada pendidikan, lalu kemudian business entrepreneurship, innovation, lalu beliau punya bisnis dan juga punya perusahaan. Lalu saat ini beliau sebagai Ketua Yayasan Bukit Pengharapan Bangsa yang membawahi Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan Bangsa. Nah, tanpa membuang waktu lagi, tanpa berlama-lama, karena CV beliau itu sangat banyak dan hanya sebagian kecil yang saya bacakan, saya undang dengan hormat Ibu Inge Gunawan. Silakan Ibu. Ibu Inge, apakah sudah hadir? Silakan Ibu, saya saya tidak bisa unmute karena di mute dari pusat. Baik, saya minta tolong untuk bisa screen share ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan juga Pak Rektor yang saya hormati, Dr. Bambang Hermanto, dan saya baru saja terima telepon dari ajudan pribadi Pak Bupati. Beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya diundang Pak Gubernur mendadak saat ini segera harus ke Solo untuk rapat dengan Pak Ganjar terkait beberapa hal yang sangat urgent. Jadi beliau minta maaf dan beliau mengupayakan nanti jika pukul 2:30 beliau bisa join, beliau akan join di akhir acara. Tetapi untuk sementara beliau betul-betul mohon maaf ya. Baik, saya akan membuka acara pada siang hari ini dengan memulai seminar kita, ya, webinar nasional kita, dan saya sangat mengapresiasi kepada seluruh mahasiswa semester 1. Terima kasih kepada seluruh fasilitator juga, ya, luar biasa Anda. Baik, saya akan masuk ke materi saya. Apakah bisa nampak di layar Bapak Ibu Saudara semua?
Sudah kelihatan, Bu. Baik, hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai Local Wisdom for Global Tourism yang menjadi tema besar kita, ya. Jadi ketika saya bersama tim, ya, dengan tentunya restu dari founder dan juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Bukit Pengharapan Bangsa, yaitu Bapak Samuel Sukota dan Ibu Karol Sukota, saya memulai perizinan dari Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan ini dengan sebuah gagasan mengenai lokal dari tourism yang ada di Tawangmangu. Karena kita mau membangun budaya lokal, kita mau membangun sesuatu yang dari lokal untuk menjadi global. Nah, kita mulai dulu dengan apa yang disebut dengan revolusi industri. Saat ini mau tidak mau kita ini sudah masuk di revolusi industri 4.0. Bahkan sudah di depan mata revolusi industri 5.0. Saya menjelaskan secara singkat saja bagaimana revolusi industri 1.0 dimulai dengan penemuan adanya mesin uap. Di situ terjadi PHK besar-besaran. Dan kemudian revolusi industri terus bergulir masuk ke revolusi industri yang 2.0, ditemukannya listrik dan assembly line. Kemudian masuk ke revolusi industri 3.0, ditemukannya PC, personal computer. Saya masih ingat sekali komputer pertama saya begitu besar dan waktu itu harus memulai dengan DOS, ya, DOS, ya. Dan sekarang semuanya serba luar biasa sekali, ya. Office saya cukup di dalam genggaman saya, ya. Saya bisa email dari sini, saya bisa telepon dari sini, saya bisa presentasi bahkan dari gadget saya yang kecil ini. Semua office seperti ada di genggaman, ya. Dunia begitu berubah dahsyat luar biasa. Nah, sekarang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Ketika kita mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, kita sudah berada di revolusi industri 4.0, di mana big data, wireless itu benar-benar sudah harus kita aplikasikan. Betapa banyak sebenarnya daerah-daerah di Indonesia yang masih jauh tertinggal, yang masih harus menggunakan revolusi industri 3.0 atau 2.0. Bahkan ada yang masih di 1.0, ya. Tetapi intinya adalah kita semua harus siap tidak siap, kita semua harus menghadapi yang namanya revolusi 4.0 ini. Nah, dari situ kita berpikir bagaimana Indonesia yang kaya raya sekali. Saya sebelum ITBK Bukit Pengharapan ini berdiri, saya sudah keliling banyak daerah di Indonesia bersama suami saya. Ya, kami economic development dan kami menjumpai bahwa Indonesia sangat-sangat kaya raya, luar biasa sekali. Dan ketika kita mau startup universitas perguruan tinggi di Tawangmangu yang adalah area wisata, area tourism, kita mau tidak mau berjuang supaya ini bisa terrealisasi. Salah satu program studi yang langsung menjadi unggulan adalah pariwisata, tourism. Dan ternyata, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa program studi yang moratorium atau ditutup, yang sudah jenuh, yang sudah tidak up to date. Ya. Tetapi pariwisata Indonesia tetap dibuka. Pariwisata berbasis teknologi informasi. Sehingga kami bisa mendapatkan izin. Itu berarti bahwa pemerintah di bidang dunia pendidikan itu juga concern bagaimana pariwisata Indonesia juga harus berkembang, dimulai dari local wisdom. Ya. Nah, ini adalah tourism. Bagaimana kita memulai program studi tourism ini? Kita berharap banyak. Memang kita dihempaskan oleh adanya pandemi COVID-19. Ya, saya sendiri menulis disertasi saya di dunia tourism industry, ya, di masa pandemik. Dan begitu banyak ternyata ketika
ada sesuatu yang namanya the power of kepepet ya. Justru ketika digencet itu ada banyak kreativitas, banyak inovasi yang muncul, banyak hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya itu muncul gitu. Kualitatif research ya, riset saya. Dan begitu banyak temuan-temuan yang saya jumpai yang membuat wow ya, luar biasa sekali. Dan kita percaya dari lokal, dari kecil, dari institut yang kecil, dari Tawangmangu, kita akan menghasilkan banyak tourism planner, kita akan menghasilkan banyak inovator-inovator di dunia tourism. Tourism tidak hanya bicara mengenai traveling, tetapi tourism bicara mengenai culture, bicara mengenai bisnis, bicara mengenai kulineri. Banyak hal yang kita bisa gali dari tourism industry. Ya, luar biasa sekali. Dan program studi kedua yang masih relate dengan tourism adalah entrepreneurship. Dan kami adalah salah satu dari segelintir perguruan tinggi yang diberi izin khusus di bidang bisnis. Ya. Dan gelarnya adalah sarjana bisnis, bukan sarjana ekonomi, bukan sarjana manajemen, tapi sarjana bisnis. Ya. Dan itu sedikit sekali di Indonesia yang nantinya bergelar sarjana bisnis. Tentunya bisnis yang bagaimana? Bisnis entrepreneurship yang bisa melakukan starting up the business offline, online, kemudian melakukan digital marketing. Kami berharap banyak sekali dari local wisdom menjadi global, ya, global business. Ini part of tourism. Dan yang tidak kalah penting adalah program studi ketiga yang waktu itu kami berhasil dirikan, ya, adalah visual communication design. Tentunya Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan nantinya akan berkembang terus dan terus-menerus ya. DKV ini adalah salah satu program studi yang sangat unik saat ini, yang sangat dibutuhkan. Bahkan banyak riset orang di dunia pendidikan masa depan menganggap bahwa DKV ini akan menjadi salah satu program studi yang paling laris 20 tahun ke depan. Ya. Dan ini menjadi ujung tombak betapa banyak orang-orang animator yang dibutuhkan, ya, baik ilustrator juga web designer, game designer untuk mengkomunikasikan, karena dunia sekarang sudah lepas ya, globalisasi melanda, semuanya harus menggunakan komunikasi berbasis teknologi informasi. Dari situlah kita mendirikan DKV ITBK Bukit Pengharapan. Jadi saya pikir dari tourism, dari lokal tourism kita pasti bisa mencapai global tourism. Kita berharap bahwa kita akan memproduksi alumni, lulusan yang akan bergerak sesuai dengan skill di bidangnya masing-masing, baik itu tourism, bisnis maupun DKV, untuk mengangkat lokal wisdom kita menjadi global tourism. Nah, dari Tawangmangu sendiri, kalau kita lihat bagaimana perubahannya itu cukup signifikan, ya, karena kebetulan suami saya adalah kelahiran dari Tawangmangu. Jadi bagaimana beliau sendiri juga lihat saya selalu ikut beliau mudik bertahun-tahun, ya, dan saya melihat bagaimana perubahan, dan saya masih berharap banyak bahwa Anda lulusan dari ITBK Bukit Pengharapan itu bisa melakukan jauh lebih spektakuler lagi. Ada inovasi-inovasi yang akan Anda kembangkan. Tetapi memang tidak hanya Tawangmangu, saya percaya bahwa Anda berasal dari banyak daerah. Mahasiswa kami ITBK Bukit Pengharapan banyak dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan saya berharap Anda juga bisa membangun lokal tourism Anda menjadi go internasional. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia abad 21 ini adalah manusia holistik, ya, abad untuk manusia holistik. Artinya apa? Kita tidak hanya sekedar memiliki akademis yang tinggi, tidak sekedar menjadi sarjana, tetapi justru sarjana yang harus diperlengkapi dengan kecakapan non-akademis yang tinggi. Itulah sebabnya salah satu keunggulan kita adalah berasrama. Mungkin bagi beberapa mahasiswa
itu berarti milenial kadang-kadang merasa terbelenggu di dalam sebuah asrama. Tetapi percayalah bahwa di dalam asrama itu adalah salah satu metode untuk pembentukan karakter. Sebab non-akademis, yaitu communication skill, people skill, how to communicate your idea, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana Anda life skill training, ya, melalui banyak kesulitan-kesulitan, itu harus dimulai sejak dini, yaitu di bangku kuliah. Banyak anak pinter, banyak. Tetapi anak pinter yang berkarakter dan memiliki penghargaan kepada manusia yang lain itu sangat sedikit. Itu sebabnya bahwa kita selalu menjunjung tinggi bagaimana Anda dibentuk secara karakter melalui life skill training di Institut Teknologi Bisnis Bukit Pengharapan. Saya berharap bahwa local wisdom ini betul-betul menjadi global tourism. Ya, saya pernah menjadi wakil dari Indonesia untuk berdiskusi dengan pendidikan di dunia pendidikan. Kami keliling Eropa Timur waktu itu dengan di Rusia juga. Semuanya pasti mempromosikan culture dan tourism, budaya dan juga pendidikan dari masing-masing negara. Dan Indonesia itu harus bangga sekali karena kita itu punya sumber daya alam yang luar biasa, kita punya sumbernya, kita punya resources-nya, kita punya segala-galanya, tapi bagaimana caranya kita mengolah itu dari local wisdom menjadi international tourism. Nah, ini yang selalu menjadi target atau kisi-kisi di dalam pembelajaran, metode pembelajaran yang kita adakan, yaitu bagaimana seseorang sukses bukan karena IQ-nya tinggi, bukan hanya sekedar memiliki nilai indeks prestasi kumulatif, nilai yang tinggi, tetapi betul-betul ada beberapa item yang membuat seseorang sukses. Yang pertama adalah menjadi problem solver, dan itu memang harus dilatih. Ya, bagaimana kita selalu berusaha untuk memasukkan mindset. Bagaimana Anda secara tidak sadar bahwa panitia yang tergabung di kepanitiaan Luminos ini, Anda sebenarnya dilatih untuk menjadi problem solver. Ya, saya kadang-kadang keras, kemudian para facilitator juga memiliki target-target kepada Anda, tetapi percayalah bahwa Anda secara tidak langsung terasa untuk skill-nya, bagaimana ability to work in a team. Pertengkaran banyak terjadi, perselisihan saya tahu banyak terjadi. Tapi satu hal Anda sudah melakukannya, melaluinya, melalui sebuah pembelajaran, yaitu di mata kuliah entrepreneurship 1 ini. Strong work ethic, Anda harus memiliki etika yang baik. Itu akan terus-menerus di dalam kelas pemuritan akan selalu diajarkan. Kita memiliki kurikulum untuk pemuritan Anda, untuk memiliki skill sebagai seorang people, skill yang baik. Analytical, quantitative skill, kita juga akan memberikan skill di dalam bidang masing-masing, baik itu tourism, bisnis, maupun desain komunikasi visual. Kemudian communication skill itu betul-betul menjadi kunci bagaimana kesuksesan seseorang. Leadership, inisiatif, dan beberapa skill yang lain. Dan 10 skill ini mau tidak mau menjadi penting sekali. Dan selama 10 tahun terakhir, riset membuktikan kalau seseorang memiliki 10 skill ini, orang itu kebanyakan 99,9% pasti berhasil. Dan itu yang akan kita terapkan terus-menerus dan kita didik Anda terus-menerus kalau Anda masuk di Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan. Nah, ini adalah mata kuliah backbone kita, bagaimana kita menggali kreativitas dan juga inovasi Anda. Saya pernah ketemu dengan salah satu pengusaha sukses yang sukses di usia di bawah 30 tahun. Saya tanya bagaimana dia punya 27 perusahaan di usianya belum 30 tahun. Saya tanya, apa kunci suksesmu? Dia bilang, Bu Inga, saya cuma punya 3 kunci sukses di dalam hidup ini. Yang pertama inovasi, yang kedua inovasi, dan yang ketiga inovasi.
Jadi ketika seseorang berhenti untuk berinovasi, maka dia akan berhenti untuk melakukan pengembangan diri dan pengembangan bisnisnya. Anda bisa memiliki skill yang seperti apapun, tapi kuncinya adalah Anda jangan berhenti untuk berinovasi. Anda memiliki skill di bidang hospitality, tourism, Anda bisa masuk ke jurusan bisnis, Anda bisa masuk ke jurusan desain komunikasi visual, tapi satu hal, bagaimana Anda menjual ide-ide Anda, bagaimana Anda terus berpikir menggali kreativitas, inovasi, itu yang menjadi kunci. Nah, bagaimana mata kuliah backbone ini kita kemas di dalam SKS dan masuk embedded di dalam pembelajaran di 3 program studi. Ya, mata kuliahnya mulai semester 5 sampai ke 8 sudah merdeka belajar ya. Jadi jurusan yang lain bisa masuk juga, bisa mengambil juga, dan Anda akan dididik juga di magang dan sebagainya. Jadi kita tidak terkunci hanya membuat skripsi untuk Anda lulus S1 dari ITBK Bukit Pengharapan. Itu yang saya harapkan, bagaimana Anda sejak semester dini embedded dengan dunia bisnis real. Bagaimana susah payahnya mencari sponsor, mencari peserta lomba, bagaimana Anda melakukan webinar skala nasional di atas 100 orang, itu bagi saya adalah sebuah kebanggaan karena dilakukan oleh mahasiswa semester 1. Ya. Nah, saya tahu bahwa Indonesia itu begitu kaya raya, dan saya tahu persis bahwa dosen, staf, dan mahasiswa di ITBK Bukit Pengharapan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi Tawangmangu, saya harapkan kampus Tawangmangu menjadi kawah candra di mukanya kita semua untuk terus-menerus belajar, menggali lokal wisdom kita, untuk kita bisa menjadi go internasional. Dan suatu saat di kemudian hari, siapa tahu dari antara lulusan ITBK Bukit Pengharapan, Andalah menjadi orang inovator unggulan dari Indonesia yang memperkenalkan, yang berusaha membuat inovasi besar-besaran di Indonesia. Itu harapan kita semua. Mohon izin Ibu, waktunya 2 menit lagi. Ya, saya sudah selesai, dan ini adalah potret dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan. Pesan terakhir, pesan sponsor terakhir, kalau Anda di sini belum tergabung, atau Anda punya pacar, temannya pacar, adiknya pacar, atau Anda punya saudara, Anda punya keponakan, atau yang lain-lain, Anda belum memiliki sekolah, Anda sudah mau selesai SMA, segeralah bergabung di Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan di www.bukitpengharapan.si.id. Segera daftarkan diri Anda, dan ada hotline 24 jam, Anda bisa tanya apapun. Sekian, terima kasih dari saya, dan sekali lagi appreciate buat seluruh mahasiswa semester 1 ITBK Bukit Pengharapan. Salut, Anda semua luar biasa, sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Ibu Inge atas materinya yang sangat luar biasa. Baik, kita langsung lanjut ke pemateri kedua, keynote speaker kita. Oke, tadi Pak Juliet Mono sempat bergabung, namun memang seperti yang disampaikan oleh Bu Inge, beliau ada keperluan mendadak. Kita sama-sama berdoa semoga di akhir acara beliau akan bergabung. Nah, karena Pak Juliet Mono belum sempat bergabung dengan kita, saya akan melanjutkan ke Pak Dr. Bambang Hermanto. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, Pak Bambang adalah Rektor ITBK Bukit Pengharapan. Beliau punya sejuta pengalaman di bidang tourism and hospitality industry. Beliau juga saat ini Direktur MTM National Hospitality Certification, lalu beliau juga adalah CEO di Growth Hospitality. Bapak Ibu jika berkunjung ke membuka browser, bisa berkunjung ke growthhospitality.com. Di situ sangat lengkap, dan semua kegiatan-kegiatan Growth Hospitality ada di situ. Beliau juga saat ini di hotel CEO di Hotel Booking. Lalu kemudian beliau adalah founder Surabaya Hotel School,
Beliau juga punya beberapa hotel dan restoran. Lalu beliau juga adalah mantan ketua PHRI Jawa Timur, Hotel dan Restoran Indonesia. Lalu kemudian beliau juga ex-presiden dari Casa Grande. Lalu kemudian ini yang bisa kami tampilkan karena banyak sekali sebenarnya yang bisa kami tampilkan. Namun ketika kami membaca CV dari Dr. Bambang Hermanto, maka waktunya akan selesai. Banyak sekali. Jadi tanpa mengurangi waktu lagi, dengan hormat saya undang Pak Bambang untuk berbagi layar dengan saya di room Zoom saat ini. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu Inge sebagai Ketua Yayasan dan yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili ya, dan Ketua Panitia yang sudah sukses menyelenggarakan acara ini, dan para dosen serta anak-anak sekalian yang saya kasihi. Hari ini saya kebagian untuk menyampaikan sesi yang cukup menarik sebenarnya, tetapi ada hal-hal, saya ini entrepreneur, pengusaha, jadi selalu ujung-ujungnya itu profit. UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang agak sedikit menyimpang, tetapi sangat bermanfaat sekali untuk mereka yang tertarik untuk melakukan atau mengimplementasikan ya apa yang saya presentasikan ini. Sebenarnya saya berharap, saya pengen Pak Bupati tadi hadir, paling enggak akan merasa tertantang untuk mewujudkan impian yang saya sampaikan ini sebenarnya. Ini adalah gagasan-gagasan yang ingin kita wujudkan bersama di Tawangmangu. Itu yang harapan kami seperti itu. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Inge, harapannya kan kampus ini akan dilihat banyak orang di Indonesia maupun seluruh dunia. Itu harapannya kan seperti itu ya. Baiklah, supaya tidak terlalu lama karena waktu saya juga hanya 15 sampai 10 menit ya. Pak Elvi, terima kasih. Nah, ini peluang dan tantangan tourism industry menembus pasar global. Sebenarnya saya pengen bawa ya ini Indonesia, tetapi saya pengen bahwa ini juga Tawangmangu yang influence seluruh Indonesia. Itu seperti itu. Saya pengen sebenarnya nanti ada dibentuk satu entah itu yayasan atau itu corporation. Nah, ini kita yang miliknya adalah milik Tawangmangu sendiri, yang dipandegani atau yang dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa yang ada di ITBK ya. Tawangmangu Holiday Corporation. Nah, itu kita bisa membuat seperti itu. Kita tahu bahwa Tawangmangu ini adalah a piece of heaven on earth. Ya, itu adalah ini satu bagian yang sangat berharga sekali yang bisa influence ke seluruh Indonesia. Pastinya kita harus punya visi ya, the best tourism destination ini nantinya di South Asia that empower the local culture ya, preserve the nature and contribute the Indonesian economic growth to glorify God name on earth ya. Ini untuk kemuliaan Tuhan nanti. Kalau kita mau mengangkat Tawangmangu itu semua untuk kemuliaan Tuhan dengan nilai-nilai lokal yang ada. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah
misinya mengembangkan hospitality and tourist business using the international standard service, product and marketing. Ini harapannya seperti itu. Kemudian mengoperasikan hospital and tourist business by empowering local people. Jadi kita gunakan local wisdom, local prefer people, kemudian preserving local culture and sustaining the nature. Jadi semua ini adalah kita kembali ke alam yang ada di tempat itu. Tidak ada yang lain yang lebih powerful di Taman Mangu selain dari alam yang membuat local tourism maupun international tourism akan tertarik ke tempat itu. Ini strength point yang kita miliki ya. Nah, ini kemudian applying the international standard of service excellence to all business unit. Jangan lupa ya bahwa harus memiliki international standard service. Ini penting sekali. Saya ingin ya membawa ini bukan hanya di Taman bisa jadi di Indonesia, tetapi mereka harus puas ya, harus service excellent yang kita bisa berikan to all business unit apapun yang ada di tempat itu. Kemudian establish the profitable system hospitality and tourist business to spread ya word of the nation ya. Ini harapannya pasti ya UUD ujung-ujungnya duit. Kita berharap nantinya akan memberikan impact kepada penghasilan daerah. Itu kita harapkan seperti itu, memberikan penghasilan kepada masyarakat yang ada di tempat itu maupun penghasilan daerah. Nah, kemudian strategi directionnya ya, strategi directionnya itu adalah is a grand strategy design ya, to develop the whole hospitality and tourist business under Tawang Mangu Holiday Incorporation. Jadi kita harus bentuk ini memang. Kayak di Surabaya itu punya STPB, Surabaya Tourist Promotion Board. Nah, ini harus punya Tawang Mangu Holiday Incorporation, ya, THI. Nah, ini kalau kita bisa bentuk ya, kita gandeng bersama-sama dengan Pak Bupati yang ada di tempat itu ya, to achieve the vision and mission of the company, ya, kita bentuk ini menjadi satu perusahaan nanti akhirnya memang ya. Nah, ini in order to achieve the goal of the company, there are several steps to be done based on the product, place, price, promotion, people, and planet. Nah, ini adalah goal dari perusahaan ini berdasarkan dari produk yang kita jual, kemudian tempat yang kita jual, ya, kemudian harganya kita kemas harganya seperti apa ini, ya, paket-paket yang kita miliki ini. Kemudian promosinya seperti apa, apa yang kita bisa lakukan. Kemudian siapa yang terlibat di sana, people-nya ini, ya. Orang-orangnya siapa? Apa orang-orang yang ada di sekitar situ? Sebenarnya kita berharap ya mahasiswa yang ada di ITBK ini bisa influence orang-orang yang ada di tempat itu. Yang terakhir adalah planet. Ya, planet. Kita tahu kemarin adalah Planet 21. Banyak sekali hotel-hotel ya itu mereka mempromosikan Planet 21, tapi ini sudah berlalu, berarti Planet 21 beyond ya, melampaui batas ya, berarti 2022 itu harapannya seperti itu ya, strategi directionnya. Kemudian produknya ya, produknya kita harus evaluasi setiap bisnis yang ada ini ya, kita gunakan SWOT
Nah, ini kan tadi adalah tantangan, kendala, strength itu SWOT analysis ya. Ini penting sekali untuk kita supaya bisa achieve produknya, bisa achieve place-nya, bisa achieve price-nya, promotion people and planet. Nah, itu seperti itu. Berikutnya adalah produk ya. Nah, di dalam produk ini kita harus evaluasi setiap unit bisnis dengan SWOT analysis ya. Sebenarnya saya mengajak tidak hanya mentahan saja ya, tidak hanya mentahan aja. Saya ingin ngajak seluruh mahasiswa, seluruh peserta webinar ini untuk berpikir seperti apa ya SWOT analysis-nya ya. Ya, itu saya pengen ngajak seperti itu. Nah, determine the right market to each business unit ya. Using-nya memakai ITP ya, Indonesian Tourist Promotion Analysis. Nah, ini kita gunakan analisa ini. Tetapi bisa kita pakai analisa lokal. Ya, analisa dari Kabupaten Tawangmangu. Nah, kita menggunakan analisa tourist promotion dari Jawa Tengah, dari Solo, dari Jogja. Nah, ini kita analisa, kita buat seperti itu. Kemudian dari produk ini juga kita bisa develop ya, mengembangkan the business unit that under develop ya. Jadi ini dari pengembangan ke pengembangan yang lain, terus growth gitu ya. Kita terus mengalami pertumbuhan seperti itu. Kemudian standarnya ya, standar within the existing business unit ya, ini pastinya kita bawa seluruh produk, place dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi itu untuk memiliki standar yang existing business ya, ini seperti itu. Kemudian maintain overall the perform of the business unit ya, terdiri dari service quality, public facility ya. Public facility apa? Kalau saya lihat ya di Tawangmangu ini, saya berharap mahasiswa bisa influence orang-orang yang ada di Tawangmangu. Satu contoh misalnya, kalau saya lihat tempat sampah aja kurang di destinasi pariwisata yang ada di tempat itu. Sampai saya sendiri mau buang itu bingung itu. Saya kan tidak berani buang sembarangan. Akhirnya saya kantongi itu sampah itu. Karena saya cari tempat sampah tidak punya itu. Apalagi toilet. Ya, kebersihan toilet, public facility ini harus betul-betul cukup. Kalau bahkan saya pakai idenya Pak Erick Thohir saja. Oke, local wisdom Pak Bambang. Dia katakan seperti itu ke saya, Pak Erick Thohir itu. Local wisdom itu kalau menurut saya Pak Bambang, itu saya ini mengembangkan local potential yang ada. Dia sampaikan seperti itu. Seperti contoh ya, itu kalau kita lihat ide bisnisnya Pak Erick Thohir itu, Garuda itu nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, dia pengen mereka itu lebih concern ke market lokal. Dia katakan seperti itu. Ketika market lokal ini bertumbuh dengan baik, itu akan memberikan impact kepada global market. Ya, memang kalau kita lihat ya, siapa yang paling banyak berkunjung ke Jogja? Pasti market lokal. Tetapi kita tahu Jogja itu akhirnya juga menjadi daya tarik wisata orang-orang bule, ya, global market.
siapa yang paling banyak berkunjung ke Bali? Pasti local market. Local market ini ternyata bisa memberikan impact yang luar biasa untuk global market. Memang kalau kita ingin cari uang lebih besar, itu kita nanti akhirnya ke global market. Tapi local market itu tidak begitu jelek, ya, bahkan sangat bagus sekali. Itu Pak Erick Thohir sampaikan seperti itu. Kemudian information service ini harus punya ini. Kalau kita punya produk di tempat itu, ya, kalau kita punya wisata alam yang baik di tempat itu, information service harus punya. Kemana orang bule ketika mereka datang ke Tawangmangu, mereka pengen cari informasi tentang Tawangmangu. Bingung? Ya, ini yang kita bentuk. Bagaimana kalau ini bisa kolaborasi dengan ITBK? Ya, kalau ini bisa kolaborasi dengan ITBK, wah ini pasti impact-nya akan mendunia ini kalau menurut saya. Kemudian kita siapkan juga human resource-nya, ya, SDM-nya. Ya, saya tahu bahwa institut yang terbaik, perguruan tinggi yang terbaik di Tawangmangu ya ITB ini, ITBK ini. Oleh karena itu kalau kolaborasi human resource-nya dengan ITBK pasti memberikan impact yang sangat bagus sekali. Kemudian create tourism package based on the market segment. Ya. Nah, ini tourism package untuk lokal seperti apa, kalau untuk internasional seperti apa. Gimana caranya? Ya, kita nanti bisa buka cabang-cabang kantor di luar negeri. Kita harus berani seperti itu. Sulit, Pak? Tidak sebenarnya. Iya, sangat tidak sulit. Apalagi kalau kita kolaborasi kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Apalagi kita ini punya kedutaan di semua negara. Kita mungkin mau bidik Asia dulu boleh. Iya. Punya apa kita? Ya, kita bisa koneksikan itu. Karena saya salah satu chairman, salah satu founder di Surabaya Tourist Promotion Board bersama dengan Pak Agus Lis Indiarto di Ciputra itu. Jadi kami tahu itu sebenarnya link-link seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa di dalam kita menjual produk ini harus user friendly IT and advanced technology usage. Nah, ini seperti tadi disampaikan oleh Bu Inge, ya, sudah bukan 4 point sekarang, 5 point sekarang. Ya, ini seperti itu ya. Berikutnya adalah yang kita harus perhatikan adalah please. Apa itu please? Ya, ini adalah form a strategy transportation system as the feeder to and from the destination. Jadi jangan lupa kalau kita sudah menentukan tempat, pastikan orang mudah akses untuk masuk ke tempat itu. Jangan sampai tempat itu masih sulit, jalannya masih tidak bagus, masih sempit. Nah, ini akan menjadi kendala memang. Ya. Nah, ini saya mengajak para mahasiswa ini untuk menganalisa ini semua. Saya ingin mewujudkan ini semua nanti. Ya, coba ketika ini nanti selesai dipresentasikan, ya kami presentasikan, coba dibuat satu analisa yang bagus, bila perlu nanti kalau sudah punya formula yang baik dibawa ke Pak Bupati. Nah, ini seperti itu.
Kemudian create an integrated information center in the several important feeder destination. Jadi harus integrated seperti tadi saya sampaikan ya, integrated ya, lokal maupun internasional nanti juga harus integrated informasinya ya. Kemudian create link and retail type of business distribution channel on several big city in Indonesia and overseas. Ya, ini loh, ada linknya, ada jaringannya, baik di kota-kota besar yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, ini kita harus promote. Ya, ini sebenarnya saya tidak hanya bicara Tawangmangu ya. Ini sebenarnya konsep ide untuk seluruh Indonesia. Jadi sudah adakah ini? Ya, terkadang kita lupa, kita bicara tentang tempat kita yang bagus, tapi tidak pernah dikomunikasikan. Ya, ini juga akan jadi masalah, teman. Nah, itu seperti tantangan dan sebagainya, seperti judul daripada yang saya bawakan tadi. Kemudian establish ya comprehensive online website for promoting the destination. Sudah punyakah ya? Sudah punyakah ini apa? Kita ini website yang menarik ya, website yang menarik ya, yang bisa kita atau yang bisa orang lihat. Ya, yang bisa orang lihat. Nah, itu penting sekali. Ini sudahkah ini dimiliki oleh Tawangmangu? Sudahkah ini dimiliki oleh Indonesia? Ya, nah, ini penting sekali, harus komprehensif ini. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya kita masuk ke price. Ya, menentukan harga based on appropriate consideration at the future with development strategy. Ya, seperti apa kita menentukan paket-paket yang kita bisa bawa local tourism maupun overseas tourism ke Indonesia atau ke Tawangmangu. Ya, apakah production cost base atau prestige cost base, harganya memang tinggi ya, apakah itu sudah sesuai, apakah itu sudah layak, atau market cost base ya. Nah, ini yang kita harus ini ya, kita harus tahu gitu. Jadi seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah promotion. Ya, promotion. Nah, di dalam promotion ini ya, berikutnya adalah integrated yang kita harus perhatikan. Ya, integrated promotion activity. Ya, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Promosi yang kita bisa lakukan. Integrated promotion material. Sudah punya apa belum? Ya. Nah, sebenarnya saat sekarang ini kita diuntungkan ketika dalam masa pandemi ini. Kenapa diuntungkan? Ya. Promotion collateral, promotion material itu tidak dibutuhkan dalam bentuk hard copy, brosur-brosur dan sebagainya. Itu sebenarnya sekarang ini sudah mulai ditinggalkan sama orang-orang. Orang tidak berani ngambil brosur. Di luar negeri pun mereka tidak berani ngambil brosur karena mereka takut ada virus dan sebagainya. Semua dalam bentuk barcode, semua dalam bentuk ini apa? Ada sosmed dan sebagainya. Integrated online marketing, jadi gitu. Ya, with comprehensive
website for the all destination. Penting juga sekalipun kita punya sosmed, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan sebagainya ya, Line dan sebagainya, kita harus semua harus punya itu ya saat sekarang ini ya, untuk kita bisa promosi destinasi kita. Nah, langkah berikutnya adalah comprehensive promotion for domestic tourist. Ya, establish representative office to each big city. Ya, ini penting sekali. Bali, Jogja, Surabaya, Jakarta, ini penting sekali. Ya, sudahkah ini dilakukan di Tawangmangu? Ayo, ini saya mendorong kita harus bantu Pak Bupati ini sebenarnya. Ya, kita harus bantu Pak Bupati. Seperti apa? Ya, jadi Bapak, seperti itu. Mohon izin Bapak, waktunya tinggal 5 menit. Oke, kemudian ya berikutnya establish information counter, dibuka counter ya, kemudian kita several major travel agent kita pakai seperti itu ya, kemudian flight domestic kita kerjasama dengan flight domestic, create national television program, kemudian ini roadshow. Kita harus roadshow TBC, direct flight itu kita butuhkan kerjasama dengan Solo ya, karena paling dekat dengan Solo atau Jogja. Kemudian proactive promotion di internasional, bisa Singapura, Malaysia dan sebagainya. Kita bisa gunakan magazine dari Garuda. Di Garuda sendiri sekarang sudah tidak ada loh itu magazine-nya, semua barcode semua. Kemudian join International Festival Berlin dan sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah people. Siapa yang terlibat? Ya. Nah, hiring mahasiswa ITPB dan sebagainya yang bisa menunjang semuanya ini. Ya. Dan jangan lupa terakhir itu saya ingin sampaikan bahwa perhatikan planet. Ya, planet. Seluruh bisnis kita itu harus berbasis green konsep ya, green concept itu slide berikutnya itu Pak ya. Nah ini planet ini kita harus perhatikan ya, karena ini penting sekali. Kita tahu bahwa Tawangmangu ini destinasinya adalah alam, jadi ayo dibantu sama-sama gimana kita menjaga kebersihan daripada kota Tawangmangu ini. Ya, seperti nggak usah jauh-jauh, contohnya seperti di Surabaya, gitu aja sudah. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ya, important to be done ya, important to be done ya. Nah, ini kita bentuk saja, mengentabliskan Tawangmangu Tourism Board ya di dalam partnership dengan government yang ada. Nah, ini harapannya seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu. Saya berikan slide ini sangat mudah dipelajari ya, sangat mudah dipelajari. Saya challenge untuk mahasiswa bisa bentuk Tawangmangu Tourism Board dan bisa diajukan ke Bapak Bupati. Ini demikian Pak Elvis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf dengan keterbatasan waktu yang ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Inge dan juga Pak Bambang, luar biasa dengan waktu yang cukup singkat. Kami juga mohon maaf Pak, waktu yang kami sediakan hanya seperti itu. Tetapi banyak sekali hal yang kami dapatkan, saya terutama. Nah, dari Bu Inge banyak hal yang telah kita lihat. Bu Inge mengulas banyak sekali tentang
perkembangan saat ini. Nah, satu hal yang saya ingin highlight dari Bu Inge adalah siap tidak siap, kita harus siap saat ini. Lalu kemudian salah satu skill yang sangat dibutuhkan saat ini adalah yang tadi pada nomor urut pertama yang dibutuhkan adalah problem solving skill. Ini memang salah satu hal yang sangat penting. Nanti setelah ini akan ada pembicara selanjutnya, Pak Budi, yang sangat paham tentang hal ini karena beliau di Human Resources Development dan banyak lagi yang akan beliau share tentang ini. Lalu kemudian untuk Pak Bambang, kami saat ini sudah record Bapak, juga akan kami upload. Harapan kami setelah ini material dari Pak Bambang akan kami share ke Pak Bupati beserta juga link videonya. Semoga beliau nonton dan ini bisa menjadi masukan dan beliau tertarik supaya kita bisa kolaborasi lebih lanjut. Seperti apa yang Pak Bambang sampaikan bahwa memang saat ini era kolaborasi. Jadi kita bekerja sama untuk hal-hal baik, terutama untuk turisme Tawamangu supaya menjadi mengglobal seperti itu. Lalu kemudian yang Pak Bambang sampaikan juga terkait standar internasional, kita juga harus jika kita menyiapkan Tawamangu untuk international turis, kita harus membuat standar untuk wisatawan internasional. Lalu kemudian kita harus melihat analisis dan menganalisis SWOT-nya dari Tawamangu. Yang saya rasa paling jelas adalah kita lihat strength-nya Tawamangu saat ini sangat jelas dia punya kekuatan di wisata alam seperti itu. Lalu kemudian kita bicara market lokal tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Bambang juga. Kita akan mendengar lebih banyak dari Pak Budi dan juga Mas Diva yang sangat luar biasa karena Pak Budi ini sangat paham mengenai segmentasi wisatawan seperti itu. Jadi kita akan belajar tentang segmentasi wisatawan, kita akan mendapatkan materi juga dari Pak Budi dan juga Mas Diva. Lalu untuk Pak Bambang, Bapak Ibu semua, barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk sesi ini karena Pak Bupati tidak hadir, maka saya membuka 2 slot pertanyaan untuk Pak Bambang. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan raise hand dari teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, raise hand atau mau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, silakan nanti akan dibacakan seperti itu. Silakan. Ya, sudah ada 1. Oke, kita buka 1 slot lagi Bapak Ibu untuk 2 pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan kepada narasumber selanjutnya. Kita masih punya 2 slot speaker yang sangat luar biasa. Saya sendiri tidak sabar untuk mendengar. Oke, kita langsung saja kepada Yeslinda Rupidara. Silakan mic-nya dibuka untuk bertanya. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand. Silakan Yeslinda. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeslinda Rupidara, mahasiswa ITBK BP Prodi Pariwisata semester 3. Ya, saya sangat senang bisa menjadi salah satu peserta pada webinar di saat ini. Saya tertarik dengan materi yang dibawakan oleh Bapak Bambang Hermanto, di mana berbicara mengenai tourism adalah sustainable atau berkelanjutan. Dan itu membutuhkan banyak sekali pengorbanan untuk mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan tourism tersebut. Terutama mulai dari potensi wisata sebagai produk wisata, kemudian cara marketing, dan masih banyak lagi, dan salah satunya yaitu people atau SDM-nya sendiri. Tetapi nampaknya people menjadi salah satu penghambat untuk mengembangkan tourism di Indonesia. Sedangkan ketika dilihat dari SDM atau penduduk di Indonesia itu sangatlah banyak. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu yang pertama, apa alasan terutama yang menjadikan SDM itu menjadi salah satu penghambat perkembangan tourism di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana solusi untuk menanggulangi setiap hambatan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Yeslinda, mahasiswa Prodi Pariwisata semester 3. Pertanyaan pertama, bagaimana
menyiasati untuk sumber daya manusia. Yang kedua, mengapa sumber daya manusia itu sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Mohon izin Bapak, apakah mau langsung dijawab atau menunggu satu lagi? Boleh, kita langsung aja dulu ya. Ya, silakan Bapak. Supaya nggak kelupaan itu. Hebat sekali pertanyaannya, sangat bagus ya. People tadi juga saya sampaikan untuk mengkomunikasikan ya market yang ada, kemudian segmen yang ada, kita butuh people yang baik ya, people yang profesional. Kita tahu bahwa untuk contoh saja yang kecil ya, siapa yang menjaga tourist information yang ada di tempat itu? Siapa yang akan memasarkan tourist destination ini ke local market maupun international market? Ya, terus siapa orang-orang yang berperan? Ya, people lagi nih. Siapa orang-orang yang berperan di industri pariwisata ini? Nah, kita lihat satu-satu. Ya, kita lihat satu-satu. Tentu maka itu tadi saya sampaikan ya, minim mereka harus punya pendidikan tentang tourism yang baik. Kita tahu bahwa Tawangmangu ini sangat terbatas sekali, tetapi why not kalau memang ITBK ini bisa ya. Yang paling penting itu harus high performance dan low profile. Ini adalah konsep dari hospitality industry. Ya, harus high performance. Kenapa saya presentasi hari ini menggunakan dasi? Karena saya harus high performance. Karena hospitality industry itu harus high performance and low profile. Ini sudah sangat sesuai holistic campus yang kita bangun saat ini. Karakter. Ya, kalau kita ingin memenangkan hati local tourist ataupun global tourism, kita harus bisa jadi hamba melayani dengan baik mereka. Ini yang penting. Ya, jadi kita berarti apa? Ya, pengetahuan tentang tourist destination yang baik. Ada apa di sana? Alam, ada culture, budaya, ada makanan, ya, makanan yang ada di tempat itu, ya, kita harus menguasai betul-betul. Coba di listing semua, ya, coba di listing semua. Kalau alam mana saja, kemudian kalau ini makanan apa saja ciri khasnya. Ini untuk lokal. Bagaimana untuk ini internasional atau global tourism? Bisa nggak makan pedas? Kan nggak bisa mereka. Nah, ini kita analisis. Ini untuk internasional kira-kira yang cocok ini makanan. Ya. Kemudian budaya apa? Kemudian yang tadi saya sampaikan yang sangat urgent sekali sebenarnya melibatkan people, orang yang ada di tempat itu. Adakah edukasi? Di Surabaya ya, kebetulan saya salah satu yang diminta sejak zamannya Bu Risma untuk memberikan edukasi kepada UMKM yang ada di Surabaya. Nah, mereka yang makanan, minuman itu kita edukasi tentang kebersihan, hygiene, sanitasi, bahkan ini loh, mereka diajari bahasa Inggris loh mereka. Ya, walaupun yes and no, good morning, good evening, ya good afternoon, tapi mereka sudah berani. Itu UMKM kita ajarkan seperti itu. Apa UMKM yang ada di tempat itu? Bikin besek, bikin apa? Kita create semua supaya mereka terlibat semua.
Ya, ini mungkin jadi bagian CSR bagi ini Bapak Bupati nanti. Karena di Surabaya ini ada anggaran untuk melibatkan UMKM ini. Mereka ada pelatihan mengenai hygiene sanitasi, mereka ada pelatihan untuk bikin makanan yang bersih, bahkan masak yang ini ya yang jadi favorit atau masakan khas yang ada di Tawangmangu. Jadi kita libatkan semua di tempat itu. Kebersihannya, bagaimana kalau ini tidak dilibatkan? Pasti worse ya. Makanya important nggak kira-kira? Jadi penting. Jadi jawabannya sebenarnya sudah terjawab itu. Pentingkah ini? Sangat penting people ini. Kita harus melibatkan semuanya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Pak Bambang, luar biasa pertanyaan yang sangat baik dan dijawab dengan sangat jelas oleh Pak Bambang. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya izin juga Pak Bambang mungkin satu pertanyaan untuk Pak Bambang. Kebetulan saya juga sangat senang dengan apa yang Pak Bambang sampaikan. Saya terkait segmentasi, nanti setelah ini kita akan diperjelas lagi oleh Pak Budi. Namun saya ingin menanyakan, menurut Pak Bambang, dengan pengalaman Pak Bambang selama ini yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia tourism and hospitality, menurut Pak Bambang, kalau kita menyasar segmentasi wisatawan internasional, kira-kira dengan strength atau dengan keadaan Tawangmangu ini saat ini, yang punya wisata alam yang sangat banyak, itu kira-kira negara mana yang paling cocok kita sasar, Pak? Kira-kira seperti itu, menurut Pak Bambang, dengan pengalaman Bapak seperti itu. Terima kasih, Bapak. Iya, iya. Wisata alam ya, orang banyak senang ya. Orang Eropa sebenarnya paling senang ya dengan wisata alam ini. Ya, itulah kenapa di Jawa Timur itu kebanyakan orang-orang Eropa yang datang ke gunung, ke Batu, ke Malang, kemudian tentu kalau di ini ke Bromo dan sebagainya ya, itu kebanyakan orang Eropa. Justru mereka yang lebih tertarik. Kalau orang dari daratan Tiongkok ya, orang China itu lebih tertarik ke destinasi pantai ya. Tapi untuk alam yang banyak saya lihat ya, dari tamu-tamu ini ketika saya ada di PHRI, di GM Association, itu kebanyakan mereka dari Eropa. Itu yang kita lihat. Jadi ya cukup jauh memang. Itu cukup jauh. Nah, tapi why not ya, kita yang paling dekat di mana? Di Singapura, Malaysia, ini cukup dekat. Malaysia tidak ada destinasi seindah Tawangmangu ini. Ya, kalau saya bilang ya, Batu tidak seindah Tawangmangu. Kalau saya lihat ya, kalau saya boleh berbangga ini, ya Tawangmangu luar biasa. Tawangmangu masih dingin. Saya kalau ke Batu sudah mulai tidak dingin di sana, Pak. Jadi ya, seperti itu, masih nature itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Dengan penggambaran Pak Bambang, otomatis kita sudah bisa memahami bahwa salah satu segmentasi wisatawan potensial kita adalah dari Eropa. Untuk itu teman-teman dari ITBK, jika ingin berkolaborasi dengan pemerintah, persiapkan dirimu, belajarlah bahasa Inggris seperti itu supaya kalian bisa menerima wisatawan dari pasaran yang kemungkinan besar akan berasal dari Eropa. Oke. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya yang sangat berharga. Bapak sudah meluangkan waktu untuk membersamai kita hari ini. Kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya. Terima kasih. Saya juga mohon pamit ya. Bu Inge, terima kasih. Pak Elvis. Terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih Pak Rektor. Thank you.